Welcome back to my channel di Investor Pertanian. Pada kesempatan kali ini gue ingin ngejelasin yaitu cara mencegah kematian pada ikan gurame ya. Sebenarnya ikan gurame itu mudah-mudah gampang, yang pasti kalian harus perhatikan tentang cara mengelola air, lalu cara pemberian pakan dan cara pemberian antibiotik. Nah, untuk yang pertama kalian harus menjaga kualitas air. Pastikan airnya itu tidak bau ataupun tidak hitam. Untuk warna yang ideal kalian bisa lihat ya, itu yaitu hijau teh atau kecoklatan. Itu adalah air yang stabil. Nah, ketika kalian mengganti air, maka pastikan yang diganti itu 10-30% saja, jangan full diganti semua, dihabiskan lalu dikasih air, tapi hanya 10-30%. Nah, setelah itu kalau misalkan air rusak itu maka akan mengakibatkan gurame stres sehingga mati mendadak tanpa diketahui oleh pemiliknya. Yang kedua yaitu hindari overfeeding, yaitu kalian harus memperhatikan pemberian pakan. Nah, untuk pakan yang idealnya itu 2 kali sehari, pagi dan sore. Untuk pemberian pakan pastikan pemberiannya itu enggak melebihi batas kapasitas ya, 5-10 menit itu harus sudah habis. Untuk tipsnya, lebih baik kurang sedikit daripada pemberian pakan berlebih. Itu akan menjadi amonia sehingganya akan menimbulkan keracunan pada ikan. Yang ketiga yaitu pada tebar jangan berlebihan. Untuk ukuran ikan gurame 5-7 cm, kalian harus memberikan sekitar 7 ekor per meter kubik ya. Jangan terlalu padat karena oksigennya itu bisa berkurang sehingga penyakit cepat menyebar kalau misalkan gurame tersebut sakit. Nah, yang bagian selanjutnya yaitu keempat ya, pemberian aerasi dan oksigen cukup. Untuk pemberian oksigen yang cukup kalian bisa menggunakan aerator, sehingga ketika ikan tidak mendapatkan oksigen yang maksimal akan terbantu oleh aerator ini. Oksigen rendah itu bisa menyebabkan kematian yang massal, sehingganya gurame itu akan menjadi lebih stres. Yang kelima yaitu karantina ikan baru. Ketika kalian ingin memasukkan ikan gurame itu jangan langsung dicampur. Kalian pastikan rendam dahulu air garam ikan 5-10 gram per liter. Tunggu saja 5-10 menit. Tujuannya yaitu membunuh parasit dan juga jamur. Yang keenam yaitu mencegah penyakit sejak dini. Ketika pemberian gurame itu dilakukan sejak kecil ya, penyakit ini umumnya gurame yaitu seperti jamur, bakteri dan juga parasit. Untuk pencegahannya ya, kalian bisa menggunakan obat tradisional dan juga modern. Untuk yang tradisional teman-teman bisa menggunakan daun ketapang ataupun pepaya. Untuk daun pepaya ini kalian rebus saja di air yang mendidih. Setelah itu jika sudah agak dingin kalian siram-siramkan saja ke semua bagian kolamnya tersebut. Untuk modern kalian bisa menggunakan probiotik rutin secara berkala 1 kali dalam seminggu ya. Nah, yang ketujuh yaitu kontrol suhu dan cuaca. Suhu ideal yaitu 26-30 derajat. Untuk hujan deras biasanya itu membawa air asam. Nah, solusi yang tepat kalian bisa memberikan tutup kolam pakai paranet. Itu adalah salah satu solusi yang mungkin bisa kalian lakukan. Atau teman-teman ketika ada hujan turun kalian bisa membuang air sebagian lalu tambahkan air sumurnya agar tidak terkena air asam yang sangat banyak. Yang kedelapan yaitu bersihkan dasar kolam.
Nah, untuk menguras ya itu 30%-an dari kolamnya itu dilakukan 1 sampai 2 minggu sekali ya. Karena di dalamnya itu biasanya kotoran menumpuk sehingga bisa mengakibatkan keracunan pada ikan. Yang ke-9 ya teman-teman, ini perlu diberikan ciri ikan akan mati. Yang pertama, ikan lemas dan diam, tidak nafsu makan, sehingganya ketika diberi pelet atau makanan hijau-hijauan, air gurame tersebut tidak mau makan sama sekali, bahkan dianggapnya tidak ada rasanya. Setelah itu ciri-ciri lagi, sering megap-megap atau dia itu mulutnya membuka dengan sendirinya. Lalu tindakan yang paling cepat, ganti air 20%, lalu tambahkan aerator dan hentikan pakan 1 hari. Setelah semuanya dilakukan, maka kalian bisa menambahkan garam ikan secara ringan ya. Kalau misalkan ukuran di 2 meter persegi, kalian berikan saja setengah kilo garam ikan ya, agar netral dan bisa digunakan lagi airnya. Untuk tips peternak ikan gurame agar awet hidup, jangan sering pindah kolam, lalu gunakan pakan-pakan yang berkualitas seperti tinggi protein yang baik untuk pertumbuhan ikan gurame. Lalu cek air setiap hari, mulai dari bau dan juga warna agar bisa ternetralisir. Nah, barangkali mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada kalian semuanya. Semoga bermanfaat dan berkah selalu. Saya Hiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Bye bye.